Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistri dari kelas PAI 3G dengan nomor induk mahasiswa 1911196. Yang saya hormati dosen pengampus saya dari Makul Psikologi Pendidikan, Ibu Miska Zulfa, SPDI MA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral dan implikasi dalam proses belajar. Nah, sebelum kita ke perkembangan moral, kita harus tahu dulu apa itu moral. Moral itu adalah hal yang berkaitan dengan akhlak kita, tata cara kita, kebiasaan kita, ataupun tata krama kita, sopan santun, sifat kita, dan tingkah laku kita. Perkembangan moral ini sendiri merupakan perubahan perilaku dalam kehidupan kita, dimana bagaimana cara kita untuk bertata krama yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada kelompok sosial, atau bagaimana cara kita berinteraksi dengan kelompok sosial tersebut, dengan orang-orang di sekitar kita. Salah satunya bagaimana cara kita bersikap atau berakhlak yang baik kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada masyarakat, kepada orang yang lebih tua kepada kita. Disinilah cara kita untuk berperilaku baik kepada orang-orang atau berinteraksi dengan baik, sopan santun, cara kita menyapa mereka, cara kita mengobrol kepada mereka. Itulah yang dinamakan dengan moral atau perkembangan moral. Kemudian perkembangan moral ini menurut Colbert ada 3 tingkatan, yang dimana tingkatan pertama itu adalah tingkatan prekonvensional. Kemudian tingkatan yang kedua itu konvensional, dan tingkatan yang terakhir yaitu postkonvensional. Nah, tingkatan prekonvensional atau tingkatan yang pertama ini adalah tingkatan yang berkaitan dengan norma dan budaya. Misalkan kita menilai suatu norma yang baik dan norma yang buruk, dan sebaliknya kita menilai norma yang salah dan norma yang benar. Nah, tingkatan dari profesional ini selalu mengaitkan norma-norma di mana sesuatu dengan akibat yang akan kita hadapi itu ataupun tindakan yang akan kita lakukan itu pasti selalu bertanggapan dengan yang namanya norma dan budaya. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu tingkatan dari konvensional. Nah, tingkatan dari konvensional ini sendiri adalah itu dimana kita diharapkan untuk memenuhi suatu harapan, baik itu dari harapan keluarga sendiri, kemudian harapan dari kelompok masyarakat, ataupun dari bangsa kita sendiri. Nah, yang hal itu merupakan suatu hal yang terpuji. Nah, pada tingkatan inilah kita diusahakan untuk terus berusaha agar memperoleh suatu dukungan dari tertibnya sosial serta suatu usaha aktif yang akan menjalinkan hubungan yang positif antara diri kita sendiri dengan orang lain, dan sebaliknya antara orang lain dengan kita ataupun dengan suatu kelompok yang ada di sekitar kita. Kemudian tingkatan yang terakhir sendiri yaitu tingkatan dari postkonvensional. Nah, tingkatan ini di mana terdapat usaha dalam diri kita maupun orang lain untuk menentukan nilai-nilai dan prinsip dari moral itu sendiri, yang dimana moral itu memiliki suatu validitas yang diwujudkan tanpa harus mengaitkan dengan otoritas kelompok maupun individu, dan terlepas dari hubungan
seseorang atau hubungan kita itu dengan orang lain, atau hubungan seseorang tersebut dengan kelompok yang lain. Perkembangan moral ini sendiri mempunyai faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu faktor keharmonisan dalam keluarga, kemudian masyarakat, yang ketiga itu adalah lingkungan sosial, yang keempat itu perkembangan nalar kita, kemudian yang terakhir yaitu tentang perkembangan teknologi di zaman modern. Pengaruh yang pertama itu adalah pengaruh hubungan harmonis dalam keluarga. Mengapa hal tersebut berpengaruh kepada perkembangan moral? Karena keluarga sendiri itu merupakan peran pertama dalam perkembangan moral. Kemudian begitu pula dengan pendidikan agama yang diajarkan dalam lingkungan keluarga itu sendiri, itu sangat berperan sekali dalam perkembangan moral pada anak tersebut. Jika keharmonisan keluarga itu baik, maka perkembangan moral dari anak tersebut juga akan baik. Dan sebaliknya, jika hubungan harmonis dalam keluarga itu terganggu atau sering terjadi pertengkaran antara orang tuanya, antara keluarga tersebut, maka hal ini berpengaruh pada perkembangan moral anak tersebut. Maka bisa kita katakan perkembangan moral pada anak ini akan buruk seperti itu. Dimana orang tua itu seharusnya mengajarkan mengenai perkembangan moral ini sejak dini kepada anaknya. Misalkan diajarkan untuk setiap ada orang yang bertamu ke rumah kita, si anak ini diajarkan yaitu untuk bersalam kepada orang tersebut, untuk bersikap sopan kepada orang tersebut. Kemudian diajarkan juga jika kita mau lewat di depan orang lebih tua kepada kita, ya kita seharusnya menunduk atau membukukan sedikit badan kita dan mengulurkan tangan. Dan hal ini merupakan suatu hal yang seharusnya kita ajarkan kepada anak kita dari sejak ini, apalagi mengenai suatu akhlak ataupun tata krama. Ini sangat penting diajarkan kepada anak. Kemudian faktor yang kedua itu adalah masyarakat. Masyarakat ini tergantung kepada diri kita masing-masing. Bagaimana diri kita mengontrol atau membawa diri kita dalam hal masyarakat tersebut. Misalkan jika suatu masyarakat melakukan suatu hal yang kurang baik, maka diri kita sendiri bisa menyimpulkan jika ini kurang baik bagi diri kita ataupun akhlak kita ataupun tata krama kita, maka kita lebih baik tidak mengikutinya. Dan sebaliknya, jika masyarakat tersebut berhal yang tidak buruk atau berhal yang baik yang menurut kita bisa mengembangkan perkembangan moral kita atau mengembangkan akhlak kita, tata krama kita, tingkah laku kita, ya sebaiknya itu kita ikutin. Jadi kalau masalah ini tergantung dari pribadi kita masing-masing. Kemudian lingkungan sosial ini juga sama, ini kembali kepada diri kita masing-masing. Karena mengapa? Lingkungan sosial ini sangat berpengaruh dalam pembentukan tingkah laku kita atau perkembangan moral kita. Di lingkungan sosial kita mungkin banyak yang positif dan banyak yang negatif. Misalkan dalam lingkungan sosial kita, jika kita berbaur dengan orang yang baik, yang bermoral baik, maka kemungkinan kita juga akan ikut bermoral dengan baik. Dan sebaliknya, jika kita dalam lingkungan sosial kita mengikuti orang yang bermoral kurang baik, maka kemungkinan kita juga akan bermoral tidak baik. Karena itu dalam lingkungan sosial ini sendiri juga sama, itu tergantung bagaimana diri kita sendiri membawa diri kita ke hal yang baik atau yang buruk. Jika kita ingin mempunyai akhlak atau tata krama yang baik, yang sopan, ya itu tergantung dari diri kita masing-masing. Bagaimana kita belajar mengembangkan akhlak kita sendiri
agar tidak mudah terpengaruh dengan yang namanya lingkungan sosial. Nah, kemudian yang keempat itu adalah perkembangan nalar. Nah, bisa dikatakan semakin tinggi nalar kita, maka semakin tinggi pula moral kita. Nah, kemudian yang kelima itu adalah itu tadi, perkembangan teknologi di zaman modern ini. Hal ini yang saat ini sangat berpengaruh sekali, apalagi mengenai perkembangan moral pada anak dan remaja. Karena mengapa? Karena di zaman sekarang para anak-anak dan remaja tidak bisa membawa dirinya, tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa mengontrolkan dirinya mengenai perkembangan zaman, sehingga mereka mudah terpengaruh, mudah ikut-ikutan mengenai hal-hal yang sekarang bisa dikatakan perkembangan teknologi zaman sekarang banyak berpengaruh negatif kepada perkembangan moral remaja dan anak, dimana bisa kita lihat sekarang anak-anak sekarang lebih terfokus kepada yang namanya gadget. Nah, gadget ini tergantung dari cara kita sendiri membawa perkembangan dari gadget tersebut. Jika kita bisa memanfaatkan hal baik, maka kita akan mendapatkan hal baik. Kemudian dan sebaliknya, jika kita tidak bisa memanfaatkan hal tersebut dengan baik, ya maka kemungkinan hal negatif akan terjadi pada diri kita. Kemudian bagaimana sih implikasi dari perkembangan moral ini terhadap proses belajar di kelas atau terhadap pendidikan? Menurut saya pribadi masing-masing, seorang guru sangat berperan penting dalam mengembangkan moral ini pada anak didiknya. Sangat berperan sekali. Karena apa? Kemungkinan jika guru tidak berperan penting dalam hal tersebut, maka kemungkinan bisa moral anak tersebut juga bisa berpengaruh kepada lingkungannya, atau bisa terbawa ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, menurut saya implikasi perkembangan moral ini terhadap pendidikan, misalkan seorang guru mengajarkan kepada anak didiknya sebelum masuk kelas, anak didiknya harus berbaris lebih dahulu, atau berbaris dengan rapi, dengan tertib, dengan sopan gitu. Kemudian setelah membiasakan anak tersebut, setiap pagi sebelum masuk kelas itu harus berbaris, harus ikut aturan, harus dengan tertib, sopan santun gitu. Kemudian guru mengajarkan juga sebelum masuk ke dalam kelas, sebelum baris tersebut dibubarkan, guru harus mengajarkan kepada anak didiknya untuk salam dulu kepada guru tersebut. Nah, disinilah kita mengajarkan kepada anak tersebut bagaimana tata krama kita terhadap guru kita, terhadap orang tua kita di sekolah. Nah, di sini salah satunya juga cara anak didik tersebut menghormati guru itu, menghargai guru itu. Nah, anak didiknya diajarkan untuk salam terlebih dahulu kepada gurunya sebelum masuk kelas. Kemudian tidak hanya di situ, kemudian guru juga bisa mengembangkan moral anak tersebut dengan setelah masuk kelas, si anak ini diajarkan untuk tertib dalam kelas, untuk duduk dengan sopan, bagaimana adab tata cara kita duduk di dalam kelas. Nah, setelah guru tersebut mengajarkan hal tersebut pelan-pelan kepada siswanya secara bertahap, secara proses, kemudian sebelum memulai pelajaran atau penjelasan materi kepada anak tersebut, gurunya harus mengajarkan dulu, yaitu mengajarkan atau memulai dulu untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran tersebut, mengajarkan anak ini mengenai yang namanya agama. Kita selain guru mengajarkan perkembangan moral, di sini juga guru mengajarkan yaitu mengenai hal yang dinamakan dengan keagamaan, yaitu berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Nah, disinilah kita melatih anak-anak untuk membiasakan diri. Nah, bagaimana sih tata krama kita, tata krama anak didik tersebut sebelum memasuki kelas dan sebelum memulai pelajaran. Kemudian guru juga bisa mengembangkan
moral anak tersebut dengan misalkan sistem pengajarannya itu dengan melalui diskusi. Mengapa dengan melalui diskusi? Di sinilah kita memberikan kesempatan kepada anak didik kita untuk berpendapat, untuk mengeluarkan pendapatnya, untuk berbicara mengenai materi yang kita ajarkan. Di sisi lain, para siswanya, para teman-temannya juga kita ajarkan bagaimana sih cara menghargai teman-teman mereka yang sedang berbicara di depan mereka, yang sedang menyampaikan suatu pendapat di depan mereka. Di sinilah kita mengajarkan kepada siswa bagaimana kita menghargai jika ada orang yang sedang berbicara di depan kita, bagaimana kita menghargai suatu pendapat dari orang lain. Jadi menurut saya sendiri itu adalah salah satu dari implikasi perkembangan moral bagi dalam proses belajar di kelas atau terhadap pendidikan. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai perkembangan moral. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi